Oke, selamat pagi semua peserta bimbingan teknis pemutakhiran SNI berbasis industri manufacture. Jadi materi hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan SNI pracetak SNI 7832 tahun 2017. Jadi SNI ini adalah SNI untuk analisis harga satuan pekerjaan beton pracetak in situ untuk konstruksi bangunan gedung. Jadi tanda kutip di sini adalah bangunan gedung. Ini digunakan untuk gedung, bukan digunakan untuk uh, infrastruktur yang lain seperti jalan. Jadi termasuk erection-nya di sini hanya untuk erection kolom, balok, dan plat. Kemudian produksinya juga produksi untuk gedung yang bisa dilakukan di site, di lapangan, kemudian juga boleh juga dilakukan di plan, dan jadi ini dikhususkan untuk pekerjaan in situ, cetak di lapangan. Nah, sebetulnya plat cetak ini ada dua untuk proses produksinya, bisa dilakukan di plant maupun di lapangan. Jadi di sini termasuk form box cetakan yang digunakan adalah yang dipakai untuk di lapangan. Otomatis ada pembuatan form box ini hanya dipakai untuk proyek tersebut, tidak bisa digunakan untuk proyek yang lain. Jadi kalau proyek lain harus dibuat form box yang baru lagi karena pasti ukuran dimensinya tidak berbeda. Oke, kita mulai saja. Jadi akan saya ceritakan dulu tentang SNI 7832. Jadi SNI 7832 ini sebetulnya ini adalah revisi dari SNI 7832 2012. Jadi 2012 ini SNI ini sudah keluar. Judulnya tapi agak berbeda, jadi tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton pracetak untuk konstruksi bangunan gedung. Ini keluar pada tahun 2012, tapi sebetulnya prosesnya ini untuk sampai keluar ke 2012 itu dari 2004. Nanti akan diceritakan di dalam. Kemudian pekerjaan ereksi konstruksi beton pracetak untuk yang 7832 2012 ini hanya sampai 5 lantai. Jadi bukan masih yang bukan bangunan tinggi. Maka pada tahun 2017 ini direvisi keluar lagi yang sudah untuk pekerjaan ereksi ini sudah bisa digunakan untuk bangunan tinggi. Jadi SNI 832 2017 berubah nama menjadi analisis harga satuan pekerjaan beton pracetak in situ untuk konstruksi bangunan gedung. Keluar tahun 2017, pekerjaan erection konstruksi beton pracetaknya kalau di dalam tabelnya itu hanya sampai dengan 24 lantai. Tapi untuk selanjutnya kan kita bisa melihat tingkat kenaikan dari lantai 25 dan seterusnya nanti bisa dihitung di situ. Oke. Nah, SNI 7832 2017 adalah analisis satuan pekerjaan beton pracetak in situ untuk konstruksi bangunan gedung. Jadi ini adalah dari tadi sudah disampaikan ada revisi dari SNI 7832 2012 dengan nama tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton pracetak untuk konstruksi bangunan gedung yang sudah disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan di lapangan. Dengan melakukan modifikasi, kita melakukan riset untuk indeks harga satuan dan penambahan tabel indeks kenaikan lantai. Jadi kalau di yang 2012 itu belum ada indeks kenaikan lantai. Nah di 2017 ini sudah dimasukkan indeks kenaikan lantai. Jadi bagaimana erection nanti untuk di lantai 7, di lantai 8 dan seterusnya. Ada indeks kenaikan. Untuk ini tim peneliti pengembangan pracetak bangunan dan perumahan pada tahun dari awalnya munculnya ini kita mulai melakukan riset di tahun 2000 sampai dengan 2014. Jadi melakukan riset tentang pekerjaan erection, bagaimana pekerjaan produksi. Kalau kita lihat di pekerjaan pracetak itu ada tahapan produksi, tahapan erection, kemudian atau install istilahnya ya, pemasangan komponen di atas, kemudian join. Nah, 2004 sampai dengan 2007 pada saat itu mulai disusun, kemudian dilakukan riset lagi, diajukan mulai proses 2012 keluar. Kemudian setelah keluar pun kita melakukan riset lagi sampai 2014 melakukan perhitungan untuk indeks kenaikan.
Ini latar belakang penyusunan SNI 7832, yaitu pertama saat itu dasar teknis yang sudah ada adalah penyusunan RAP struktur konvensional, jadi SNI 7394/2008, jadi untuk beton. Tetapi untuk beton pracetak belum ada. Pada dasarnya penyusunan RAP sistem pracetak pada waktu itu ada beberapa modifikasi dari RAP konvensional sebetulnya. Jadi karena belum ada, mereka memodifikasi. Tetapi belum ada yang namanya analisis untuk pekerjaan erection. Kemudian penerapan tahun 95 sampai 2006, tiap pejabat pengadaan melakukan macam-macam cara untuk mengadopsi penerapan sistem pracetak dalam kerangka aturan administrasi yang ada. Jadi pada waktu itu ada pembangunan gedung menggunakan pracetak, tetapi sampai dari tahun 95 sampai 2006 ini kita masih belum ada acuan untuk perhitungan bagaimana sih RAP-nya untuk pracetak ini. Kondisi ini dirasakan belum optimal dan masih ada kekhawatiran dari beberapa pihak yang belum sepenuhnya menerima atau mengerti. Di pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perlu dasar hukum untuk mengoptimalkan keunggulan sistem pracetak sekaligus mempermudah sosialisasi, termasuk mempermudah juga untuk pengajuan penawaran harga. Ada beberapa istilah dan definisi SNI 7832 ini. Ada analisa biaya konstruksi konvensional dan analisa biaya konstruksi pracetak. Apa bedanya? Kalau analisa konstruksi konvensional, pengertian di dalam SNI ini adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan, upah kerja, dan indeks peralatan dengan harga bahan bangunan dan standar pengupahan pekerja lokal untuk menyelesaikan persatuan pekerjaan konstruksi. Itu untuk yang konvensional. Untuk yang pracetak bagaimana? Kalau untuk yang pracetak adalah suatu perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi pracetak. Jadi konstruksi ada istilah pracetaknya di sini ada konstruksi pracetak yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan, upah kerja, indeks peralatan khusus untuk pekerjaan pracetak dan harga bangunan dan standar pengupahan pekerja lokal untuk menyelesaikan persatuan pekerjaan konstruksi. Ada beberapa perbedaan pekerjaan beton konvensional dan pracetak. Jadi apa sih konvensional? Ya konvensional itu yang seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, kita cetak di tempat, jadi ada foamwork, kemudian cetak di lantai di mana bangunan itu berada. Jadi kalau kita bikin plat lantai 3 ya kita nyetaknya di lantai. Plat lantai 5 ya kita nyetaknya di plat. Atau struktur lantai 5 ya kita nyetaknya di atas konvensional. Kalau pracetak berbeda, pracetak itu sudah ada komponen-komponennya, kemudian nanti akan disusun di atas, ya istilahnya di erection atau di install, kemudian di join, nah itu jadi komponennya. Jadi tidak ada pengecoran di atas. Pengecoran hanya dilakukan untuk sambungan-sambungan atau join. Itu perbedaan. Dan cetaknya bisa dilakukan tidak harus di atas, bisa di bawah, bisa di pabrik. Jadi seperti sebetulnya istilah lainnya itu seperti kita ini kan pekerjaan tiang panjang. Jadi kita sudah beli tiang panjangnya udah jadi komponen tinggal dipanjang. Sama seperti beton pracetak. Kita sudah ada komponen-komponen pracetak yang tinggal siap dipasang seperti kita pasang Lego. Ada beberapa macam analisa yang membedakan antara pracetak dan konvensional. Kalau di konvensional di RAB-nya cuma muncul pekerjaan beton pracetak kolom bla 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 misalnya lantai sekian, maka analisa yang dibutuhkan ya analisa betonnya berapa kubik, bekistingnya berapa meter persegi, besinya berapa kilogram. Hanya 3 analisa itu saja. Bekisting pun di sini 3 kali pakai. Dan di dalam SNI yang bukan pracetak yang konvensional itu analisisnya untuk 1 kali pakai, ingat itu. Jadi kalau mau di sini kan biasanya dipakai 3 kali pakai, maka itu harus dibagi 3. Nah, berbeda dengan pracetak. SNI pracetak itu penggunaan bekistingnya bisa 12 kali pakai. Dan di sini sudah dibagi 12, jadi artinya itu sudah untuk 12 kali pakai, nggak usah dibagi 12 lagi.
Jadi ada perbedaan. Jadi tinggal pakai saja, masukkan analisis. Macam analisis yang digunakan untuk beton pracetak di dalam SNI ini sesuai dengan tahapan pekerjaan. Jadi ada tahapan produksi, erection, dan join. Join sendiri ada dua, join kolom dan join. Join kolom itu untuk mengisi lubang-lubang stack di kolom. Kalau join balok itu adalah gabungan pertemuan antara kolom dan balok. Nanti ada di sini diisinya dengan mix grout. Kalau join kolom dengan grouting cair. Nah, tahapan produksi itu apa analisis yang dipakai? Kok tadi di konvensional cuma 3, begisting, beton, dan besi, selesai. Tapi kalau di produksi itu ada menggunakan 5 analisis. Yaitu analisis beton, bisa pakai SNI yang lama. Kemudian upah tuang tebar beton, ini belum pernah ada di ini. Baru ada di SNI Pracetak. Tidak ada di situ. Kalau di ini kan mereka cuma membuat beton, tapi tuang tebar beton di apa cetakan tidak pernah ada. Itu tidak ada hitungannya. Padahal itu ada upah untuk yang tukang tuang atau tebar beton cetakan. Dan ada pekerjaan besi sama ya dengan yang profesional. Dan apalagi pembuatan bekisting. Di konvensional juga ada, tetapi dia 3 kali pakai. Kalau bekisting di pracetak itu bisa dipakai 12 kali pakai. Karena modelnya apa? Model bekistingnya ada knockdown, jadi bisa dibuka, dipasang, bongkar pasang. Dan di bawah, sehingga lebih mudah untuk dilakukan bongkar pasang. Sehingga masih bisa dipakai sampai 12 kali. Kemudian ada proses pasang dan buka bekisting, karena bentuk bekistingnya tadi bentuknya knockdown, jadi harus ada proses buka dan pasang lagi untuk cetakan berikutnya lagi. Kemudian ada erection. Erection itu ada 2. Erection itu ada 2 pekerjaan atau 2 analisis. Ada analisis langsir dan analisis erection. Analisis langsir itu adalah proses memindahkan dari casting area atau tempat pencetakan komponen-komponen pracetak itu menuju ke stocking area, tempat penumpukan. Dengan jarak sekitar plus minus 20 meter. Jadi kalau 40 meter gimana ya? Tinggal kali 2. 60 meter gimana ya? Tinggal kali 3. Ini per jarak 20 meter. Langsir. Kemudian ada juga pekerjaan erection itu sendiri, install dari bawah ke atas. Jadi ada 2 analisis yang dipakai untuk erection. Jadi tinggal lihat saja banyaknya analisis yang digunakan antara pracetak dan konvensional bisa dibedakan di sini. Kemudian grouting. Grouting kolom itu grouting yang memasukkan grouting ke dalam lubang stack dari besinya. Itu ada 2 analisis yang dipakai, analisis grouting dan upah grouting. Kemudian ada join dan sambungan balok, merupakan gabungan dari analisa. Jadi yang balok tadi ada join kan ada 2 kolom dan balok. Kalau yang balok ini ada banyak yang dipakai untuk analisisnya, itu gabungan analisis, 5 analisis yang dipakai, grout campuran atau mid grout. Kemudian ada upah grouting itu sendiri, ada bekisting joinnya, kemudian ada upah join sambungan, yang menyambung, terus gantung nanti sambungannya mau pakai apa. Apakah sambungannya pakai kawat atau besi atau apa, itu masuk dalam upah join sambungan. Kemudian sambungan itu. Oke. Jadi selain perbedaan atas, lagi untuk kita menggunakan tukang dibandingkan pekerja. Jadi untuk pekerjaan erection di lapangan diperlukan lebih banyak tukang dibandingkan pekerja karena lebih diperlukan tenaga kerja terampil dalam pekerjaan pracetak khusus erection. Jadi ini juga orangnya sudah tersertifikat bahwa dia adalah tukang pracetak. Bahkan operatornya pun harus berbeda juga karena dia harus halus untuk memindahkan erectionnya itu tidak bisa operator alat berat yang biasa dipakai untuk alat pekerjaan infrastruktur. Karena ini geserannya sedikit itu harus halus gitu. Ya mungkin bisa operator
biasa, tetapi nanti akan agak lama karena dia biasa gerakannya agak ini ya, nggak halus gitu, nanti akan berkali-kali dilakukan. Ini menetapkannya. Untuk indeks dalam pekerjaan backcasting pada SNI masing-masing, baik itu konvensional dan pencetak, adalah konvensional di dalam SNI-nya itu analisisnya untuk satu kali pakai. Kan konvensional 3 kali pakai, Bu, ya? Iya. Tapi di SNI-nya itu untuk 1 kali pakai. Berarti kalau Anda pakai 3 kali, ya Anda harus bagi 3 untuk komponen-komponen yang tidak habis pakai. Yang habis pakai ya nggak usah, tukang juga nggak usah dibagi 3. Untuk pracetak itu sudah dibuat analisis dalam bentuk 12 kali pakai. Kemudian untuk pekerjaan backcasting pracetak terbagi 2 pekerjaan, yaitu pembuatan backcasting, membuat backcastingnya, cetakannya itu, pemboknya itu sampai jadi dan bentuk knockdown yang bisa dilepas, dipasang, dilepas, dipasang lagi, itu namanya pembuatan backcasting. Kemudian ada pekerjaan yang membongkar pasang. Jadi dia akan pasang saat akan dicetak dan dicor, dicetakan itu, kemudian besok paginya sudah dilepas, ya, dilepas, diambil komponennya, dibawa ke stocking area, cetakannya dipasang lagi untuk produksi berikut. Jadi ada upah yang di sini disebutkan upah bongkar dan pasang. Untuk pekerjaan beton ada pekerjaan tuang beton, tambahan di sini baru, ini tidak ada di beton konvensional. Produksi plat cetak dilakukan di bawah atau di atas tanah. Subsidinya di bawah, jadi nanti itu semua produksi dilakukan di bawah. Karena perlu perancang atau stiker, pasti tidak memerlukan banyak perancang dan stiker. Bahkan ada beberapa yang tidak memerlukan. Nah, ini adalah perbedaan pekerjaan beton konvensional dan plat cetak. Kita lihat ini analisis yang digunakan. Kalau kita pakai beton konvensional itu menggunakan SNI 7394/2008. Kalau yang sekarang kita perbandingkan dengan SNI 7832/2017 yang plat cetak. Jadi ini adalah contohnya perbedaan tadi di backcastingnya. Ini adalah analisa untuk satu kali. Kemudian ini untuk 12 kali pakai. Kemudian ini juga sama untuk backcasting kolom, balok, plat, ya. Ada perbedaan di tenaga kerjanya. Bisa dilihat ini. Oke. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup dari standar ini adalah memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan dengan jenis pekerjaan beton plat cetak meliputi pekerjaan pembuatan beton plat cetak yang parsial precast, pekerjaan pembuatan beton plat cetak yang full precast. Nanti akan kita lihat perbedaan analisis yang digunakan untuk yang parsial precast dan full precast. Pekerjaan pembuatan beton plat cetak itu sendiri, pekerjaan pemasangan atau instalasi atau perakitan atau istilah lainnya erection, konstruksi beton plat cetak untuk sampai 24 lantai. Kemudian ada pekerjaan sambungan konstruksi beton plat cetak. Jadi ini yang kita bahas analisis, mulai produksi, install, sampai dengan join atau sambungan. Ini bagian analisis biaya beton plat cetak. Tadi saya sampaikan ada 2, parsial dan full precast. Yang parsial precast itu adalah pekerjaannya tidak full precast ya. Jadi nanti masih ada topping, masih akan dicor lagi di atas. Jadi hanya setengah saja untuk precast. Dan ada yang full precast itu yang sudah full, jadi tinggal dipasang saja, tidak ada cor lagi. Itu namanya full precast. Kalau parsial precast itu analisis yang digunakan ya beton plat cetak ini artinya di sini adalah produksi. Kemudian ada instalasi erection, ada sambungan plus topping di sini. Tapi kalau full precast ya cuma produksi, install, sambungan, selesai, tidak ada topping. Tidak ada. Nah, ini bagian analisis biaya beton plat cetak yang full precast. Full precast nanti itu sebetulnya ada yang bisa dicetak di plan, ada yang bisa dicetak di
site in situ. Nah, kalau di analisis ini adalah yang cetak in situ atau di tempat ya, atau di site. Nah, analisisnya tadi sudah dibagi menjadi 3, yaitu ada sebeton pracetak, produksi, instalasi, dan sambungan. Kemudian kalau produksi sendiri, kalau instalasi dan sambungan sama semuanya. Ya, ada erection, ada join kolom dan balok. Nah, yang membedakan untuk yang tadi produksi di plan dan produksi di lapangan, yaitu kita lihat di sini analisis yang digunakan itu kalau dari hasil produk pabrik atau di plan itu cuma muncul satu harga komponen pracetak, misalnya komponen pracetak kolom K1, harganya berapa? Kita tinggal beli di pabrik. Sama seperti kita beli komponen tiang panjang. Berapa harga tiang panjang per meter? Dapat harganya. Tidak perlu dibongkar analisisnya. Jadi langsung dapat harga ini. Bisa buat analisis. Kemudian ada tambahan ya transportasi. Ya kita dapatkan komponen beton pracetak. Itu harga yang harus kita masukkan di dalam RA. Ada harga beton pracetak itu sendiri dan harga transportasinya menuju lokasi proyek. Ya, ini transportasi ini bisa berbeda setiap proyek tergantung jauh dekatnya dengan plan. Kemudian ada yang cash in place atau COD di lapangan. Itu ada yang namanya beton pracetaknya nanti tidak langsung muncul satu komponen sekian, tapi harus dibuat berdasarkan analisa ya yang dibuat dari SNI yang 7832 ini. Jadi beton pracetaknya apa yang dibuat analisis? Ada analisis betonnya, ada analisis pembesian, ada analisis casting, curing, finishing. Itu harus di breakdown analisa. Beda dengan yang di pabrik tadi langsung muncul satu komponen harganya sekian. Tidak pernah kita tiang panjang itu berapa sih betonnya, besinya berapa, besinya berapa, enggak. Langsung dapat komponennya harganya sekian. Seperti kita membeli batu bata juga, itu cetak juga yang sudah dicetak di pabrik. Tinggal muncul harganya saja. Anda nggak usah menguraikan tukangnya berapa, ininya berapa. Kemudian ada proses langsir. Karena dia produksi di lokasi, penumpukannya harus dipindahkan dari tempat setting area atau tempat pencetakan menuju ke tempat casting area menuju ke stocking area atau tempat penumpuk. Itu yang full precast. Yang parsial sama ya, bisa produksi pabrik atau bisa di lapangan. Nah, yang bedanya di sini ada tambahan topping. Prosesnya sama. Ya, betonnya dicetak kalau bentuk yang di plan ya pasti langsung satu komponen beton plat tipe SP1 misalnya. S3 harganya sekian. Tambah transportasi. Itu saja yang dimasukkan di dalam. Tetapi kalau yang cetak di tempat ya harus ada breakdown tadi, beton, pembesiannya, begistingnya, curingnya, finishingnya. Begistingnya tadi kan bermacam-macam, ada membuat begisting, ada buka pasang begisting. Jadi di dalam analisa biaya beton pracetak ini ada beberapa selain tahapan pekerjaan tadi juga terdiri dari 2 kategori analisis yang dipakai. Yang pertama adalah analisis dasar dan analisis kombinasi. Jadi nggak bisa kita langsung menggunakan analisis dasar yang ada di SNI 7832. Nanti ada analisis kombinasi untuk mendapatkan satu komponen itu gabungan dari beberapa analisis dasar. Analisis dasar itu ya yang semua yang diambil pada SNI 7394 tahun 2017 dan sebaiknya SNI 7394/2008. Seperti untuk pekerjaan beton, besi, kita tidak bisa keluarkan di 7832, nanti akan ada duplikasi, akan ada double. Jadi tetap kita menggunakan SNI 7394 untuk pekerjaan betonnya dan pembesian. Analisis kombinasi harga satuan beton pracetak ini merupakan gabungan beberapa analisis dasar tadi menjadi satu membentuk analisis baru. Seperti apa sih maksudnya ini? Nah, kita akan coba lihat di sini. Jadi ini analisis dasar harga satuan pekerjaan beton pracetak. Semua yang ada analisis di dalam SNI 7832 dibuat. Ya. Misalnya membuat 1 meter persegi begisting untuk plat beton pracetak yang 5 kali pakai. Buat analisis dasar itu dulu.
Ini bahkan dipakai untuk pembuatan produksi. Dan ini bisa ngambil di di analisa 6.10 SNI 832 2017. Ya. Salin saja koefisiennya, tinggal masukkan harganya sekarang, harga di lokasi proyek tersebut. Ingat, harga ini di lokasi proyek, karena beda lokasi harga satuannya berbeda. Tapi koefisiennya gimana? Tetap sama. Itu mau di ujung dari Sabang sampai Merauke, ya analisis yang dipakai ini sama semua. Cuman harga satuannya yang berbeda setiap daerah. Sudah dapat. Membuat bekisting untuk beton plat cetak yang untuk balok dibuat juga. Untuk bekisting kolom. Ini adalah analisis untuk membuat cetakannya atau membuat bekistingnya. Kemudian kita buat analisis dasar untuk buka pasang bekisting. Ini berapapun ukurannya, hitungannya adalah 1 buah. Karena besar kecil itu tinggal pasang saja. Dan tidak ada komponen kolom balok itu enggak standar lah biasanya ukurannya. Tidak ada yang sangat besar sekali, kecuali yang sangat besar sekali ya, lain lagi. Tapi yang standar dipakai setiap gedung. Upah pasang baik masing-masing untuk plat, balok, dan kolom berbeda-beda. Ini ada analisisnya sendiri-sendiri. Yang paling susah adalah untuk balok. Kemudian kolom baru ke plat. Ini analisanya tinggal disalin saja koefisiennya, harga satuan sesuai harga satuan setempat di proyek tersebut, di lokasi proyek atau di daerah proyek itu berada. Kemudian ada buat juga analisis tebal beton. Tebal beton itu untuk pelat, balok juga berbeda-beda. Buat tebal beton untuk plat, balok, dan kolom per meter kubik. Nanti kan kita akan hitung per komponen berapa meter kubik, tapi ini kita buat dulu untuk 1 meter. Kemudian ini erection untuk 1 buah komponen plat cetak. Jadi dimasukkan di sini, dibuat untuk plat, balok, kolom. Ini hitungannya 1 buah. Karena standar ini untuk ukuran berapapun tidak ada banyak perbedaan di sini. Karena sudah kita lakukan riset, mau ukuran besar kecil sama. Dan besar kecilnya komponen kolom balok untuk gedung itu sudah standar, tidak ada yang sangat besar sekali, ya hampir-hampir mirip. Dan tidak ada bedanya di sini. Setelah kita lakukan perhitungan dengan berat yang berbeda, dimensi yang berbeda untuk ukuran gedungnya. Ini hitungannya per 1 buah. Buat juga untuk plat, balok, dan kolom. Kemudian buat, nah ini yang saya masukkan adalah, yang saya maksud ada indeks kenaikan erection lantai. Jadi erection untuk pekerjaan plat cetak di lapangan ini akan mengeluarkan indeks baru pada lantai 8. Jadi kalau bangunan itu di bawah 7 lantai itu sama saja antara lantai 1 sampai 7. Karena sudah kita lakukan riset berkali-kali itu enggak ada perbedaan. Begitu sudah mendekati lantai 8 baru ada perubahan. Dan seterusnya sampai ke lantai 24 yang kita riset. Dan ya ini angka indeks kenaikan. Jadi misalnya kita dapatkan untuk erection misalnya setelah 100.000 misalnya. Maka kalau untuk lantai 1 sampai 7 ya sama 100.000. Tapi begitu lantai 8 ya menjadi 102.500. Karena dikalikan 1,02. Untuk lantai 9 juga dikalikan 1,051 dan seterusnya. Ini antara kolom, balok, dan plat, indeks kenaikan lantainya juga berbeda. Jadi kalau balok ya pakai balok, plat, kolom. Ini ada proses langsir tadi yang saya sampaikan. Jadi dia memindahkan di tempat cetakan waktu cetak komponen tersebut, kemudian kita pindahkan setelah selesai dicetak, besok paginya kita buka komponennya, kita pindahkan ke stocking area, yaitu dengan jarak sekitar plus minus 20 meter, itu ini analisis pemindahan. Dia menggunakan alat, juga alat berat, ini disebutkan apa penggunaan alat berat. Penggunaan alat berat ini yang dihitung adalah sewa alatnya per hari. Ini kan harga unit per hari, sewa crane. Sama juga untuk waktu langsir, erection tadi juga ada sewa crane per hari. Kemudian sama juga untuk balok, plat, dan kolom ini adalah
langsirnya untuk jarak plus minus 20 meter. Ya, buat semua analisis dasar ini. Kemudian kita buat analisis dasar untuk growthing. Itu apa? Membuat analisis bahan 1 meter kubik growth campuran. Ini untuk join balok. Jadi growth campuran, mixed growth. Itu menggunakan semen growthing dan screening serta air. Ini ada di analisa 6.28 di SNI 832. Kemudian ada analisis dasar untuk 1 meter kubik growthing. Growth ini di sini adalah growthing cair. Ya, untuk kolom. Ya, hanya semen growthing dan air saja. Kemudian ada upah 1 titik pekerjaan growth pada join beton prakita. Artinya nuang growthing tersebut, ini adalah upahnya. Kemudian ada upah memasang 1 titik begisting join. Ya. Ini juga dibuat, kemudian upah 1 titik join tapi menggunakan sling. Jadi saya bilang sambungannya bisa bermacam-macam. Bisa sling, bisa apa. Nah, ini yang setiap sistem pracetak bisa berbeda-beda. Bisa sling, ada yang pakai apa lagi, itu macam-macam, ada yang diikat dan sebagainya. Ini yang bisa setiap sistem precast bisa berbeda-beda. Kemudian tadi kita yang membuat analisis dasar yang menggunakan 7832 yang SNI pracetak. Nah, sekarang ini yang analisa untuk analisa dasar yang menggunakan SNI yang lama, yang analisis beton ya, 7394/2008. Ini juga tetap masih kita pakai. Untuk apa? Untuk membuat analisis beton. Tapi kalau udah ready mix ya kita nggak usah membuat analisis betonnya. Tapi kalau analisis betonnya itu adalah beton side mix, ya harus dibuat ini formulanya ini. Nah, ini masih tetap menggunakan 7394. Dan pembesiannya juga masih menggunakan yang melihat dari analisis yang ada di 7394. Batas dan produksi. Nah, itu analisis dasar yang sudah kita buat tadi. Baru kombinasi nanti adalah melakukan mix dari kombinasi analisis dasar tadi menjadi satu kombinasi, menjadi satu buah analisis yang harus dipakai di dalam pracetak. Nah, analisa kombinasi harga satuan beton pracetak itu terdiri dari 3 tahapan tadi. Jadi dalam menyusun analisa kombinasi harga satuan beton pracetak didasarkan pada beberapa pekerjaan atau tahapan pekerjaan di dalam. Pertama, tahapan produksi. Tahapan produksi itu terjadi komponen produksi balok, kolom. Kemudian ada tahapan erection. Erection atau install atau pemasangan itu juga terdiri dari erection untuk komponen balok, kolom, dan plat. Join juga sama, tapi join cuma 2. Ada join sambungan dari kolom dan balok. Analisa kombinasi yang dipakai untuk pekerjaan produksi itu ada 5 macam. Itu khusus untuk produksi yang digabung menjadi satu, nanti menjadi satu harga komponen. Pertama adalah kita menggunakan analisis dasar beton ready mix tadi atau beton mutu sekian kalau dia set mix. Kemudian menggunakan analisa dasar upah tuang tebal beton, berarti kita harus hitung dulu berapa kubik beton per satu komponen tersebut. Tuang tebal betonnya tinggal dikalikan dengan kubik. Besi tulangan, ya berarti kita harus hitung dulu berapa besinya, kemudian dikalikan dengan harga satuan besi tulangan. Kemudian buat begistingnya dihitung luasan begisting. Jadi bentuk begisting itu di pracetak berbeda, bentuk itu seperti apa ya, kotak ya dia. Jadi seperti kotak sabun atau apa ya. Jadi nanti ada sisi kiri, kanan, depan, belakang, dan bawah. Itu yang dibuat. Jadi kita seperti menuangkan cetakan roti saja. Gitu. Nah itu yang dihitung luasannya adalah. Jadi kalau kita di konvensional kan cuma kiri kanan atau samping kiri kanan, kemudian bawah. Itu aja. Tapi kalau di pracetak ada depan belakangnya yang di kotak yang ujungnya itu juga ditutup. Gitu. Karena bentuknya cetakan itu per satu komponen. Kemudian
buat bekisting tadi, terus ada buka pasang bekisting. Ada 5. Masing-masing komponen kolom balok dan pas semua sama. Ada 5 komponennya. Buat. Itu untuk produksi. Bagaimana untuk yang erection? Erection yang dipakai ada 2, yaitu analisis erection dan langsir. Itu jadi satu untuk erection. Baik itu kolom, balok, dan kemudian kalau growthing atau join kolom, maka yang dipakai analisisnya adalah analisis growthing dan upah growthing. Ini yang kolom. Jadi kalau sambungan balok, analisis yang dipakai ada 4. Dari analisis dasar tadi yang sudah kita buat, growthing campuran mix, masukkan di sini, tinggal dihitung berapa sih kubikasi joinnya itu, pertemuan antara balok dan kolom di bawah, itu dihitung kubikasinya berapa. Upah growthing, bekisting join, dan upah join. Nah, ini contohnya yang sudah dibuat, ini adalah analisis dasar untuk produksi ya. Jadi misalnya tadi untuk kolom, kita harus tahu misalnya kita membuat kolom K1. Berapa kubik satu komponen kolom K1 tersebut? Ini dapat ternyata kolom K1 0,51 kubik. Dikalikan harga ready mix-nya, dapat harganya. Kemudian upah tuang tebar beton. Upah tuang tebar beton tadi kan harga satuannya tadi ada yang kita buat ada per meter kubik. Berarti berapa upah tuang tebarnya ya? Sebanyak kubikasi dari komponen tersebut 0,51 kali harganya. Besinya dihitung berapa besinya untuk komponen K1 itu satu komponen K1 saja besinya. Itu dapat 96,16 kg. Dikalikan dengan harga besi per kilogram dapat ini harga total. Bekisting kolom juga gitu, berapa meter persegi? Dihitung meter perseginya untuk satu buah cetakan K1, maka dapat 4,42 meter persegi. Masukkan, kalikan harganya per meter persegi. Kemudian buka pasang bekisting kolom. Juga begitu. Dihitung per satu kali buka dan pasang. Jadi ini bukan berarti buka satu, pasang satu. Tapi analisis ini ada input sudah buka dan pasang. Buka dan ya, sehingga tinggal dikalikan. Total di jumlah, inilah harga komponen K1 yang dimasukkan di RAB. Harganya berapa? K1 itu adalah 1.582.685,9. Nanti K2 bentuknya dimensinya beda lagi, Bu. Ya udah dihitung juga. K2 berapa harganya per satu komponen. Nanti di RAB tinggal dikalikan dengan jumlah komponen K1 dibutuhkan berapa. Oh, K1 butuh 70 per lantai. Ya 70 kali 1 juta sekian ini. Itu untuk komponen. Begitu juga untuk balok. Balok juga sama. Hitung kubikasi beton per satu komponen balok tersebut. Kalikan harganya. Upah tuangnya juga sebesar kubikasi dari baloknya. Kemudian besi tulangannya juga sama, dihitung per satu komponen tadi, kemudian buat bekistingnya juga per satu cetakan untuk komponen B1A2 ini berapa meter persegi, dihitung juga. Sehingga kita dapatkan nih harga baloknya. Oh segini, ya udah. Ini harga per satu buah komponen. Nggak dihitung, balok tipe B1A2 ini ada berapa. Oke. Begitu juga untuk plat. Plat juga sama, dihitung satu plat tipe SIA4 misalnya berapa kali berapa itu kubikasi betonnya berapa, kemudian upah tuang betonnya sebesar kubikasi betonnya dan seterusnya. Sama seperti yang di atas. Sehingga kita dapat, oh satu plat itu harganya sekian, oh 3 juta sekian misalnya. Kalau ada 50 plat yang dipakai ya 50 kali harga tersebut. Nanti akan lebih terlihat pada saat kita buat dan rekap. Erection atau install, ya dihitung erectionnya per satu buah. Langsir per satu buah. Total erection dan langsir itu kayaknya segitu. Erection adalah sejumlah komponennya. Dan erection plat berarti sejumlah platnya. Kalau platnya 50 berarti erection pasti 50. Kalau erection komponen kolom, kalau jumlah kolomnya 70 maka erection juga sejumlah 70. Jadi sejumlah komponen tersebut. Kemudian ada join dan sambungan. Join sambungan kolom merupakan gabungan analisa growthing dan upah growthing. Nah, kalau kolom ini yang dihitung adalah growthingnya berapa kubikasi growthingnya itu dihitung dari lubang dari stack
kolom yang ada di bawah. Dihitung berapa meter kubik itu. Ada berapa titik juga, tergantung jumlah tulangannya. Kalau tulangannya ada 4, berarti ada 4 lubang. Atau tulangannya ada 6, ya 6 lubang. Dihitung berapa dikasihnya. Dapat sekian. Ini berarti untuk satu kolom. Ya. Dihitung kalau misalnya lubang tadi ada 6, ya kali 6. Ini kubikasinya sekian. Upah growthingnya per satu buah. Karena kan kalau growthingnya tinggal tuang saja. Mau berapapun tidak masalah. Dan kita ada batas maksimal untuk jumlah ini kan, kalau hitungan tidak terlalu banyak dengan infrastruktur. Nanti harus dihitung lagi per berapa titik. Gitu. Kalau ini biasanya enggak, ya satu buah saja. Dihitung total sekian. Ini join. Berarti satu titik joinnya sekian. 54,441. Nanti kalau Bu, kalau kolomnya itu beberapa tipe, tulangannya berbeda gimana? Ya dihitung lagi, berarti growthingnya berbeda. Jadi growthing untuk tipe K1 mungkin berbeda dengan tipe K2, karena kubikasi yang masuk ke dalamnya untuk menggrowth lubang stek tadi pasti berbeda kubikasi. Kemudian join sambungan atau balok merupakan gabungan dari analisis agak banyak yang untuk balok, karena dia harus ngecor pertemuan antara kolom dan balok yang di atasnya. Dan harus dibuat bekisting di antara pertemuan kolom dan baloknya supaya tidak keluar ya ininya saat kita ngecor. Nah ini ada analisa mixed growth. Tingnya ada berapa meter kubik, berarti dihitung itu volumenya berapa. Pasti setinggi balok kalikan panjang kali lebarnya kolom. Kemudian dihitung satu titik itu berapa kubik. Upah growthingnya satu buah, bekisting join juga satu buah, upah sambungan juga satu. Kita dapatkan join balok satu titik sekian. Harga tadi, kok ini Bu, harga dari mikrotingnya kok dapat 3 juta ini dari mana ya? Tadi kan analisis dasar. Semua yang ada di harga upah ini sudah analisis dasar, bukan material mentah ya, di harga dasar. Harga dasar yang di dalamnya sudah ada analisis bahan yang dibutuhkan dan tenaga kerja. Jadi ini model rincian anggaran biaya beton pracetaknya. Nanti modelnya seperti ini. Ada misalnya contohnya pekerjaan subrantai dasar. Nah, subrantai dasar itu ada tipe-tipe kolomnya K1, K1A, K1B, K1C, K2, K2A, tergantung nanti desainnya ada berapa macam kolom yang ada di rantai dasar tersebut jenis. Ini kebetulan ada 6 jenis. Masing-masing jumlahnya sudah ada di sini. Ini jumlahnya, komponennya. Kemudian masukkan harga yang tadi. Oh, K1 tadi kan harganya 1.598 sekian ya. K1A dihitung lagi harganya berapa. K1C juga berapa per komponen. K2 juga berapa. Ya dikalikan. Ini dapat harga. Di dalam RAB-nya tinggal dimasukkan berapa jumlahnya kali harga satuan yang kombinasi tadi. Sudah jadi K1, K2. Kemudian masukkan pekerjaan erection. Erection tadi untuk komponen berapapun, dimensi berapapun, sama. Karena ini hanya proses ngangkat naik ke atas saja. Ini erection kolom tinggal dihitung jumlah total kolomnya untuk kolom. Jadi kolom rantai dasar tadi ada K154 ditambah 4 K1A, tambah 2 K1B, tambah 1 lagi K1C, tambah 6 K2, tambah 2 lagi K2A. Totalnya itu 69. Tinggal masukkan jadi jumlah dari semua komponen, jumlah erectionnya sebanyak komponen. Dikalikan dengan upah erection. Di sini upah erection itu termasuk langsir. Sudah ada harga satuan untuk erection ini, di dalamnya ada analisis untuk erection dan langsir. Kemudian join. Karena ini kolom, yang dipakai ada join kolom. Join kolom, berapa jumlahnya ya? Pasti sebanyak titiknya. Tentunya tadi saya sampaikan, kalau diameter tulangan dan jumlah tulangan setiap tipe kolom tersebut berbeda-beda, maka ya join kolomnya sesuai dengan tipenya. Tapi ini kebetulan kemarin itu ada ini tulangannya sama, jadi langsung ditulis saja 69 sesuai dengan jumlah. Dapat. Ini satu lantai selesai. Khusus kolom, belum balok. Oke, masukkan balok. Ini bawahnya ini contohnya ini balok. Ini ada banyak sekali tipe baloknya. Ini lebih dari mungkin lebih dari 10 ini 20-an jenis kolom. Berarti Anda harus membuat
analisa sebanyak itu. Tapi ada beberapa yang tipenya sama, cuman mungkin penempatannya berbeda, itu juga bisa tipenya berbeda. Ini dibuat analisisnya, hasilnya ini harga satuan per komponen balok. Ini juga plat dibuat, jumlah platnya berapa. Baru kita masukkan Erikson kolom, balok, Erikson plat. Ini kebetulan karena ini sudah dijumlahkan, tadi ini ada 69, baloknya ini dijumlahkan total ke bawah itu ada 121, platnya kalau dijumlahin ke bawah itu totalnya 145. Tinggal dikalikan dengan harga satuan Erikson plus langsir yang sudah dikombinasi tadi, dapat harganya. Jadi ini adalah harga komponen, ini namanya harga produksi, yang di bawah pekerjaan Erikson dan join, nanti ini yang namanya RAP untuk pemasangan, ini RAP untuk produksi, pemasangan, kemudian ada join tadi ada join balok dan kolom itu pasti sejumlah kolom. Jadi kalau kolomnya 69, join baloknya juga 69. Karena yang di join itu yang di atas kolom. Jadi jumlahnya pasti sama. Tinggal dihitung saja tipenya, apakah beda volumenya. Kalau sama semua ya sudah, tinggal hitung, carikan harga. Selesai. Ini satu lantai. Tinggal dibuat lantai 2, sama. Pekerjaan produksi untuk kolom, balok, lantai 3, dan plat lantai 3, dan join di lantai 3, Erikson di lantai 3. Semua dibuat setiap lantainya, kalaupun lantainya sampai 12 ataupun 20 ya dibuat semuanya sama. Tetapi khusus untuk lantai 7 ke atas, di sini harga untuk Eriksonnya yang berubah. Jadi yang dikalikan dan indeks kenaikan lantai itu hanya Erikson. Produksi enggak, Bu? Enggak, karena produksinya di bawah. Tidak ada indeks kenaikan lantai. Yang berubah adalah Erikson. Itu saja. Dan join, karena pekerjaan join itu dilakukan di atas. Jadi pekerjaan join dan Erikson yang dikalikan dengan indeks kenaikan. Nah, ini model rekapitulasi harganya, jika dibuat total lantai dasar berapa, lantai 2 berapa, 3, 4, dan seterusnya. Ada berapa model RAP, rekap RAP, ada yang memasukkan royalti dan yang tidak memasukkan royalti. Jadi kalau memperhitungkan royalti di sini adalah dari precasternya ya, precast-nya. Precast itu kan punya sistem, punya orang. Dan kalau kita menggunakan sistemnya dia, kita harus membayar royalti kepada si pemilik sistem tersebut. Nah, biasanya itu dihitung 2,5 sampai 3% dihitung di sini dari total harga dari precast-nya saja. Misalnya sistem precast-nya ini totalnya berapa? 3, 4, 6, 6, 3, 9 ini. Nah, ini dikalikan dengan 3%. Nah, ini adalah model RAP untuk pracetak maupun untuk pracetak baik yang menggunakan royalti dan tidak menggunakan royalti. Biasanya yang tidak menggunakan royalti itu yang sudah dipakai sistem itu berkali-kali sehingga nilai ininya sudah dianggap udah impas lah, ya udah nggak usah dimasukkan, toh yang mengerjakan dia sendiri. Itu biasanya tidak memasukkan royalti. Jadi plus minusnya di situ. Nah, ini ada contoh penerapannya di SNI 7832 tadi untuk proyek rusun pekerja lokasi Subang tahun 2020. Ini layout bangunan gedungnya. Ya. Ini perencanaan rusun barak pekerja tahun 2020, jarak antar bangunan rumah susun direncanakan jarak 22 meter sesuai dengan peraturan gedung 5 lantai yang telah disahkan, yaitu minimal 17 meter. Ini bangunan ini 5 lantai. Jadi belum menggunakan indeks kenaikan lantai karena masih di bawah 7. Ini hasil perhitungan analisis dasarnya, ya sudah buat sesuai dengan SNI 7832 2017, sesuai dengan harga satuan yang pada lokasi tersebut di Subang. Ini dapat harganya, analisis dasarnya. Kemudian ini untuk pemasangan dan buka cetakan juga dibuat analisanya. Kemudian ini untuk analisis dasar untuk tebar beton, analisis untuk membuat satu buah Erikson satu buah komponen, ya. Kemudian analisa pekerjaan langsir, ya, sudah dibuat analisis dasarnya. Ini campuran growth, ya. Ini upah satu titik pekerjaan growth, takaran, join. Cara perhitungan untuk volume yang harus dimasukkan. Jadi misalnya kalau ini komponen kolom ya, dengan ukuran 50 kali 60.
Jadi nanti kalau kolom pun cetakannya tidak berdiri, tapi tidur. Jadi nanti yang dikasih begisting ya cuma sisi kiri dan kanan ini dan bawah. Kemudian luasan dari kotak ini 0,5 sampai kali 0,6. Nah ujungnya harus ada tutupnya supaya nanti betonnya nggak keluar. Jadi itu hitungan untuk luas begisting yang dibutuhkan. Besi juga bisa dihitung di sini, betonnya juga bisa dihitung, tinggal ini berapa dimensi dari betonnya dikalikan dengan panjang kolomnya. Dimensi kolom dikalikan panjang kolom. Sudah dapat. Ini sudah dihitung semua, termasuk dia hitung juga titik kumpul joinnya ini. Ini biasanya lubang ini biasanya 1,5 sampai 2 kali dari lubang diameter dari tulangannya. Nah itu yang dihitung volumenya bukan dari diameter tulangan tapi diameter lubang yang dipakai. Nah ini analisis pekerjaan join kolom per 1 titik. Ini analisis pekerjaan erection-nya dia. Erection langsirnya sekian, harganya sekian. Ingat untuk crane yang sudah masuk di dalam RAP, jadi sudah ada alat crane sekian, maka di sini akan dinolkan harga sewa crane-nya karena crane itu sudah ada, sudah masuk. Tapi kecuali kalau di dalam RAP tidak memasukkan alat berat crane sekian buah atau selama sekian bulan, itu baru dimasukkan di dalam analisis erection. Supaya nggak double, nanti ada harga memasukkan harga erection dengan di pekerjaan ini ada dua alat berat yang dimasukkan di dalam RAP, itu tidak boleh. Ini adalah hasil gabungannya, rincian. Ya, oke. Itu saya rasa yang bisa saya jelaskan tentang penerapan SNI 7832 untuk stop share. Barangkali ada pertanyaan. Ya, untuk pemaparan materinya. Di sini ada beberapa pertanyaan, Bu, di Q&A. Mau saya bacakan atau gimana, Bu? Oke. Baik, saya baca aja ya, sambil saya jelasin. Oke, ini dari bawah atau dari atas ya? Yang pertama yang atas ya? Oh, ya, boleh di atas, Bu. Ini kantor atau nama? Dari analisis yang digunakan, apakah menggunakan pracetak ini sudah direncanakan di awal saat unwishing. Jadi kalau sebetulnya bisa dua-duanya ya, kalaupun di dalam saat unwishing sudah direncanakan ataupun kalau tidak, itu harus disampaikan bahwa kalau dulu kita karena belum ada SNI 7832 ini, maka semua RAP-nya itu sudah dalam bentuk konvensional. Untuk pracetak sudah ada acuan untuk membuat RAP-nya, bahkan di Permen PU yang nomor 28 atau 25 tahun 2016 kemarin sudah mencantumkan ini. Artinya kalau kita membuat RB pracetak ya harus menggunakan itu, sudah tidak usah menggunakan yang konvensi. Dan sebaiknya di saat unwishing sudah dijelaskan kalau sudah ditentukan ya, tentunya bahwa tidak ada perubahan, bahwa ternyata di awalnya desainnya adalah konvensional misalnya, kemudian diubah ke pracetak, itu lain lagi. Tapi kalau sudah di awal desainnya adalah pracetak, maka di saat unwishing sudah disampaikan bahwa RAP-nya pasti harus pracetak karena desainnya sudah. Kecuali kalau desain awalnya tidak pracetak, ya nggak mungkin kita menyuruh dia untuk membuat dalam bentuk pracetak. Kemudian dari Pak Giovirus Akbar, untuk analisis harga satuan precast berapa persen ada nilai faktor waste yang digunakan? Sudah dihitung Pak faktor waste-nya. Sama dengan yang
394 ya. Itu juga sama yang kita pakai, faktor waste-nya sudah masuk diperhitungkan. Kemudian saya ada membuat saya sendiri, saya tidak boleh share karena itu nanti harus izin ke BSN, link download SNI-nya, Bapak bisa langsung ke BSN juga minta untuk download SNI ini. Karena saya bisa share Anda, tapi kan itu bukan wewenang saya untuk men-share SNI-nya. Tapi kalau yang untuk contoh-contohnya bisa silakan. Kemudian nanti mungkin bisa Mas Kolis bisa membantu untuk membeli SNI-nya di BSN atau Mas Kolis juga bisa memberikan linknya, nanti bisa tanyakan ke Mas Kolis di Sekretariat EAPPI ya. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Dio Virus Akbar. Untuk koefisien pada SNI 7832 2017, apakah dapat digunakan untuk mendapatkan harga penawaran yang kompetitif? Iya Pak. Ini kan kita sudah hitung real, benar-benar real di lapangan, itu item-item pekerjaan itu memang ada di lapangan. Jadi artinya apa? Kalau Bapak kurangin itu, ya itu bukan PKS, tidak artinya semua tahapan PKS tidak Anda hitung di situ. Gitu. Dan ini sudah kita lakukan dan akhirnya sudah kompetitif dan lebih efisien sebetulnya. Kemudian dari Bapak Virus Akbar lagi, untuk indeks action dasar perhitungannya ya Bu Dwi, maksudnya apa ini? Oh iya, dasar perhitungan untuk mendapatkan itu mungkin. Jadi erection ini kita mendapatkan koefisien penggunaan alatnya, kemudian jumlah tenaga kerjanya. Ini kita risetnya dari tahun 2004 sampai 2014, bahkan sampai sekarang saya masih melakukan, karena kebetulan ini saya belum memasukkan yang dinding fasad, ini sedang kita lakukan riset untuk dinding fasad. Jadi nanti akan muncul lagi mungkin untuk tambahan di SNI ini ada dinding erection dinding fasad. Itu kita riset Pak, satu setiap proyek. Jadi saya bisa melihat ada kinerjanya dari rendah, sedang, dan tinggi untuk yang sudah berpengalaman untuk kerjaan precast. Ini semua masuk di dalam SNI ini. Jadi nggak usah khawatir, aman. Jadi kita melakukan dari beberapa bangunan-bangunan, bahkan kenapa kok tahun 2017 itu muncul revisi, karena setelah tahun 2014 itu baru ada bangunan tinggi, sehingga kita baru bisa dapat bahan untuk riset kita untuk meneliti pekerjaan erection tersebut ya, bangunan tinggi. Kenapa di 2012 kok bangunan ya? Karena kita sudah sampai dari 2007 sampai dilanjutkan ke 2012 itu masih banyak bangunan-bangunan apartemen, jarang sekali yang menggunakan precast sampai bangunan tinggi. Jadi ya ini kendala proyek yang bisa kita riset, gitu. Yang bisa kita teliti, kita hitung erection-nya, itu baru ada di 2014 ke sini, sehingga perlu diperbaikin tadi di indeks kinerjanya. Moga-moga nanti kalau ada bahan, misalnya ada bangunan yang super tinggi seperti Burj Khalifa, kita bisa akan hitung lagi dengan tentunya beberapa metode, alatnya bisa di atas, produksi di lantai berapa, atau modelnya bisa dalam bentuk frame, itu akan berkembang lagi nanti untuk analisis SNI. Tapi sementara yang ada di Indonesia baru sampai ini. Dan ini pun di luar belum pernah dilakukan, ini baru pertama kali di Indonesia yang melakukan riset itu, mendapatkan analisis koefisien erection kan di sini di Indonesia. Kemudian dari Bapak Arif Ibowo bertanya, apakah untuk Lisa dapat menggunakan SN ini sebab backcasting sepertinya menggunakan plat. Apakah tetap hitung untuk 12 kali pemakaian? Matur nuwun sangat Bu. Oke. Untuk ini tergantung dari sistemnya Kak. Kalau di dalam SNI ini cetakan itu adalah cetakan di dasar. Ada platnya. Maka untuk plat ini karena luasannya sangat lebih lebar dibandingkan kolom dan plat, itu cuma dipakai 5 kali pakai khusus untuk. Ya. Tapi akan berbeda lagi nanti kalau Bapak misalnya cetak untuk Lisa itu kan dia bentuknya kan satu dinding itu udah satu komponen kan dicetak gitu kan.
Nah itu biasanya kalau kayak saya lihat di Cibung bulan kemarin itu nyetaknya itu sudah dia bikin dulu lantai kerjanya, areanya dalam bentuk beton, dia tinggal kasih besi siku di samping kiri kanannya aja, karena sangat kuat. Setelah itu baru ini. Tetapi ya mungkin banyak ini ya, banyak metode yang bisa digunakan gitu. Nah ini bisa juga untuk riset. Ereksinya ya berarti Bapak ereksinya next project, jadi sayang gitu. Ini mahal bajaknya dibandingkan repetisinya gitu. Kemudian dari Bu Ana Susanti Yusman, tanya Bu, kenapa harga ereksinya berbeda setelah lantai 7? Terima kasih. Ini juga dari Bu. Jadi kita coba ulang satu tujuh itu nggak ada perbedaan. Mungkin ya tinggal kita hitung aja kalau 7 lantai kali 3 meter untuk tinggi yang paling tinggi 3 meter ya 21 mungkin ya. Ini sudah dilakukan sampai 7 lantai itu masih sama, nggak beda-beda jauh. Begitu lantai 8 baru berbeda. Itu mungkin mesti di ini lagi, dan memang hasil risetnya dari beberapa tempat semua hasilnya seperti itu. Jadi mungkin tingkat kesulitan belum begitu terasa di lantai 7 ke bawah, setelah di atas lantai 7 banyak ini mungkin juga dari ketinggian operator crane-nya juga harus agak semakin tinggi semakin ini ya, mungkin itu bisa juga jadi salah satu faktornya. Dari Ibu Clara Asge Simatupang, mohon dijelaskan juga metode kerjanya terkait dengan biaya transportasi, di mana ada biaya BBM, bagaimana untuk daerah remote area, daerah tertinggal, supaya biaya transportasi tidak berbeda dengan daerah perkotaan. Kemudian kalau prikes ada biaya angkat dan angkut, selain itu ada sambungan, agar dijaga juga pemilihan jenis sambungan dan metode pelaksanaan yang baik. Oke. Terkait transportasi itu ya sudah otomatis include BM-nya, tidak usah buat analisisnya. Tinggal pengiriman ke sana butuh biaya berapa. Nah kalau pabrik biasanya sudah ada menentukan transportasinya sekian untuk daerah sini, untuk sekian kilometer sekian, itu sudah ada. Di plan-nya akan membuat biaya transportasinya, itu tinggal ditanya saja. Tidak usah Anda membuat analisisnya, karena itu ditentukan oleh plan-nya, harga transportasi. Kemudian bagaimana